Hai, welcome to our channel Fun Collection. Hari ini kita hadir lagi buat teman-teman semua. Baru, bener-bener baru. Raket ini speknya mumpuni, bagus. Terus secara desain juga oke. Secara harga juga, wow, entry level harga segitu ya oke banget. Apa sih raketnya nih teman-teman? Kita punya raket baru dari 100. Nah, ini ya 100 ya. Ada 8 teman-teman, satu tipe, 2 spesifikasi, ada masing-masing 4 warna. Jadi ada 8 raket yang kita hadirin di depan teman-teman hari ini. Yang pertama ini yang spesifikasinya adalah 4U. 4U ada 4 warna. Yang pertama ini warnanya, nah ini warna ladies, ini pink. Oke, yang kedua kita punya navy black ya teman-teman ya. Jadi warnanya itu memang biru tua metalik banget gitu ya. Oke, yang ketiga kita punya warnanya merah. Jadi ini namanya adalah dark red. Merahnya cakep teman-teman. Ya, dengan aksen-aksen itu kayak sedikit grafis seperti kulit naga. Dan yang terakhir ini ya, yang dari spesifikasinya 4U adalah warna charcoal black ya. Jadi dia hitam ya teman-teman, tapi karena ada charcoalnya itu jadi sedikit kayak ada abu-abu mengkilatnya ya. Jadi kayak ada glitternya itu abu-abu gitu teman-teman, tapi gelap banget warnanya. Yang 5U kita melihat nih, ya. Yang 5U dia bilang yang pertama dia punya warnanya memang black. Ya. Ini benar-benar hitam, ya. Jadi hitam dengan kombinasi emas dan ada sedikit ya, grafis-grafis warna sisik naganya di sini ya teman-teman ya. Yang kedua ini ada warna ocean black teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi di 4U itu dia ada navy black ya, dan yang ini dia ada ocean black. Kalau tadi itu warnanya agak sedikit biru tua navy ya. Kalau ini biru gelap ya teman-teman ya. Perpaduan antara glossy dan dove-nya ini cakep teman-teman ya. Tuh, terus kita punya lagi yang warnanya putih ya, putih hitam. Oke. Dan yang terakhir ini yang warnanya cakep teman-teman ya. Dan mungkin ini mengingatkan kepada teman-teman untuk satu buah seri dari Yonex, Nano Flare 1000, ya, warnanya hampir mirip. Dia adalah yellow black, warna-warna yang tersedia untuk Nano Neo 7000 kita hari ini. Nah, sekarang kita mau cek secara spesifikasi dan secara desain. Dari masing-masing speknya, ya kita akan ambil satu. Yang 5U-nya ini kita coba lihat yang warna yellow black-nya. Dan yang 4U-nya ini kita ambil yang warna pink-nya ya teman-teman ya. Kita sandingin ya, kita akan review langsung. Di bawahnya ini ya, end cap-nya teman-teman, dia menuliskan 100 Jepang ya. Jadi memang 100 informasinya adalah raket ini tetap dirakit di China, tetapi materialnya high modulus graphite-nya itu made in Japan. Japan modulus graphite. Jadi bahannya itu adalah dari Jepang. Kemudian dari end cap kita ke grip. Nah, gripnya ini cukup kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa bilang ya ini mungkin ukuran-ukuran G5 kalau untuk raket-raket Yonex. 4U sama 5U juga ukuran gripnya kecil. Bahannya PU nonwoven dengan ada grafis ya atau tulisan 100 dan ada salur-salurnya juga. Kemudian dari grip kita ke cone ya. Nah, cone-nya ini juga teman-teman ya entry level dengan harga 500-an. Ini dia sudah menggunakan, kalau kita di Yonex kita tahu ada cone-nya ini adalah energy boost ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kun yang sudah advance begini, itu biasanya dia bentuk ujung kunnya itu seperti mulut ikan. Jadi mulut ikan itu menandakan bahwa raket itu nanti akan hanya bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Ayunannya sudah nggak terlalu banyak dispersi. Gaya untuk balik semula ya, shaftnya itu katanya lebih cepat. Tertulis nih ya, kalau untuk yang 5U dia tulis balance-nya ada di 315, LBS maksimalnya adalah 34 LBS. Maksimalnya 34 LBS, teman-teman. Kemudian shaft-nya fleksibel.
dan beratnya adalah 79 gram ya. Sedangkan yang 4U-nya dia spesifikasinya ada di balance-nya 310, kemudian LBS-nya juga sampai 34 LBS. Shaft-nya sama fleksibel, tetapi beratnya dia ada di 83. Terus kemudian beda di balance point. Balance point-nya, kenapa balance point-nya beda? Gini, kalau untuk raket yang ringan biasanya dia memerlukan balance point yang lebih tinggi agar dia spesifikasi head heavy-nya itu lebih berasa. Ya, karena raketnya ringan, teman-teman. Ya. Kalau raketnya lebih berat, ya biasanya nggak terlalu tinggi itu balance point-nya. Karena apakah raketnya sendiri sudah berat. Jadi untuk ayunan juga lebih sudah berasa cepatnya. Dari cap kita ke shaft, ya. Jadi dari shaft-nya ini memang sudah ditulis nih ya. Nah, ada tulisan itu. Japan made graphite. Jadi memang graphite yang digunakan di raket ini memang sudah made in Japan. Makanya itu 100 bisa bilang bahwa di sini adalah 100 Jepang tulisannya. Itu materialnya yang sudah dari Jepang. Oke. Nanografit. Ya, nanografit dia sudah menggunakan teknologi material nanografit sehingga hasil dari finish produknya ya, grafitnya itu terlihat lebih halus, lebih rata, dan juga lebih kuat karena lebih sedikit dimurnikan dan dikecilkan partikelnya. Secara shaft memang ukurannya dia slim shaft, cukup kecil teman-teman ya, dengan perpaduan flexibility yang sangat fleksibel ya, jadi ini memudahkan teman-teman dalam melakukan pukulan ya. Juga secara tenaga akan dibantu dengan adanya flexible shaft yang seperti ini ya. Teman-teman, oke tuh ya, fleksibel banget, enak banget ya. Kemudian juga memang secara finishing memang buatannya cakep banget, rapi gitu ya. Nah, itu yang ada di shaft ya. Dari shaft kita ke T-joint. Nah, seperti yang saya bilang, T-joint-nya sudah menggunakan teknologi T-fuse ya, di mana T-fuse itu T-joint-nya sudah ditanam di dalam sini teman-teman ya. Jadi ya itu yang dibilang bahwa perputaran antara poros shaft dan frame-nya udah nggak ada lagi ya. Ya itulah teknologinya, dan yang bahan yang digunakan juga sudah bahan yang terbaru, di mana sudah banyak mengurangi bobot berat dari T-joint-nya sendiri, katanya seperti itu. Dari T-joint kita ke frame. Nah, dari frame-nya ini memang ya teman-teman, dari awal yang saya bilang yang kuning ini mirip dengan Nanoflare ya. Secara frame pun ya, Nano Neo ini memiliki frame yang lebar dan pipih ya. Tandanya memang dia adalah raket-raket tipe-tipe yang memiliki koefisien gesek itu paling kecil. Nah, jadi kalau misalnya raket-raket pipih begini, ini kan untuk smash biasanya daya tahan terhadap mengenai udaranya itu, koefisien geseknya itu sedikit banget ya. Jadi yang diharapkan pukulan akan menjadi lebih cepat, juga memberikan efek kontrol yang baik. Secara frame dia kuat ya, dan diberikan perkuatan juga hampir menyeluruh ya dari frame-nya ini, sehingga meningkatkan akurasi pada saat bermain di lapangan ya. Jadi teman-teman melakukan smash itu kontrolnya ada di frame bagian atas ini ya, karena ada perkuatannya hampir memutar, dan diberikan bantuan tenaga pada bagian shaft-nya yang shaft-nya fleksibel. Frame-nya dia sudah menggunakan 76 grommet. Yang uniknya di sini teman-teman, yang di Nano Neo yang saya belum pernah lihat yang lain, ini memang di Nano Neo ini dia menggunakan 2 warna grommet ya. Jadi grommet yang warnanya ikut ke tengah ya, warna utamanya ini grommetnya menggunakan grommet warna putih ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di bagian hitamnya ini ya, yang di bagian variasinya itu dia menggunakan warna hitam ya. Kemudian untuk model grommetnya ya, model grommetnya di bagian T-joint-nya ini sudah menggunakan tipe U ya, dan grommet ke 5 dan sampai 8 itu grommetnya menyambung. Jadi kalau misalnya di beberapa tipe raket Yonex dia ada assist bumper ya, yang digunakan di atas dan di bawah ya. Raket ini dengan harga entry level dia sudah menggunakan assist bumper walaupun hanya di bawah. Pergesekan senar juga bisa dikurangin dengan adanya bumper di sini, sehingga
senarnya ya lebih awet. Secara lebar teman-teman ya, hampir memang ini selebar Nanoflare 1000 ya. Kemudian pipisnya juga ya. Aeroframe-nya itu memang full dari awal di join sampai ke atas top frame-nya ini. Tambahan tulisan Rapid Rebounce pada frame teman-teman ya. Ya diharapkan pada saat melakukan pukulan raket ini lebih cepat balik ke posisi semula. Karena apa? Ya kombinasi antara flexible shaft-nya, kemudian EB cap boost di sini ya teman-teman ya, sehingga dia diterapkanlah atau dinamakanlah teknologi ini adalah Rapid Rebounce oleh Hunter ya. Jadi dia cepat kembali ya, cepat rebound, cepat pulihnya gitu ya. Nah, teman-teman juga pasti pengen tahu kan, hasil aslinya berapa sih? Kalau pabrik bilang sekian, tapi hasil asli dari produknya berapa sih? Jangan kemana-mana, yuk kita ukur. Nano Neo kita yang 5U, 4U kita mau ukur. Jadi teman-teman bisa memiliki pandangan hasil dari aktual raketnya yang kita ukur itu berapa, sehingga nanti jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang ini kuning teman-teman ya. Ini kita coba yang dari 5U-nya. Oke, beratnya diperoleh 80,9 gram. Jadi 79-nya masih oke lah ya teman-teman ya, plus minus 2 gitu ya. Oke, itu berat. Mari kita lihat swing weight. Berat ayunannya berapa? Cukup jauh teman-teman. Hasil berat ayunannya dia ada di 85,5. 5 poin sendiri bedanya. Menandakan kalau seperti itu biasanya, balance-nya pun akan dia lebih mengarah ke head heavy sekali. Makanya yuk kita ukur. Wah, benar teman-teman ya. Timbangan kita balance point-nya itu ada di 310 teman-teman ya. Dari speknya dia bilang 315 dan memang hasil timbangan kita ada di 310 gitu ya. Oke, 310, 312 lah ini teman-teman ya, karena agak ke atas sedikit nih. Oke, itu ya. Itu yang 5U. Oke. Next, kita ambil satu sampel lagi yang mewakili 4U-nya ya. Nah, kita akan ambil yang warna pink nih. Ya. Warna ladies. Oke, timbang dulu. Beratnya ada di 84, jadi kalau speknya ada di 83 diperoleh dari 84,1, oke ya, masih dalam toleransi berat dari pabrik. Yuk kita cek lagi untuk swing weight. Swing weight-nya juga berbeda agak jauh teman-teman ya. Dia ada di 87,5, jadi ya terpaut 3 poin antara berat sama berat ayunan. Kita lihat head heavy-nya seperti apa. Apakah memang sesuai spesifikasi? Dia ada di 310 gitu ya, karena tadi yang 5U kita juga udah dapat itu 312 lah yang ngomongnya teman-teman ya. Oke, balance point-nya ada di 307 teman-teman. Jadi secara head heavy-nya memang nggak terlalu head heavy sekali ya, karena dia beratnya lebih daripada yang 5U gitu ya. Nah, tuh hasil timbangannya gimana? Cukup memberikan informasi atau enggak? Ya teman-teman bisa komen di bawah. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Yuk. Selesai kita tahu juga spesifikasinya ya, pergeseran antara spesifikasi dan aktual raketnya ya. Secara 5U oke ya. Kemudian secara head heavy dia lebih berat dan secara swing weight memang dia lebih berat ayunannya ya dibandingkan dengan 4U ya. Karena apa? Ya secara bobot berat raketnya juga sudah berbeda. Jadi teman-teman yang mungkin memang suka raket-raket ringan tapi suka nyemes, ya inilah ada 5U-nya, ya kan? Lebih ringan, lebih bertenaga untuk pukulan power smash-nya karena bobotnya. Nah, kalau memang teman-teman yang mau agak sedikit lebih berat, ambil yang 4U ya, yang
balance-nya masih di arah-arah 300-an juga. Jadi secara spesifikasi raket-raket ini memang adalah raket-raket power ya. 100 memang menetapkan tipe-tipe attack untuk raket-raket dari Nano Neo 7000 ya. Penasaran kan berapa harganya? Nah, Nano Neo ini harganya adalah 490.000. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan satu buah tas kain ya. Dari 100 ya, seperti ini. Oke. Dan yang kemudian ada lagi senar yang mungkin buat teman-teman juga bisa dipakai dan nyaman. Kenapa? Karena senarnya juga bukan murahan nih teman-teman ya. Kita kasih 100 ya, Z66. Ketebalan 0,66 mm yang dimana dia memiliki keunggulan di rebound dan hitting sound. Jadi cocok kalau memang raketnya sudah suka yang smash-smash, diberikan lagi senar yang memang spesifikasinya adalah untuk bermain power juga gitu kan. Nih. Inilah yang teman-teman bisa dapatkan dengan harga 490.000. Jadi teman-teman bisa cek deskripsi di bawah video ini, ada link ya ke Tokopedia kami, Shopee, Lazada, Blibli dan Bukalapak segala macamnya. Teman-teman bisa check out, bayar dan kita langsung kirimkan ke rumah teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen instan, cek di bawah ada nomor WhatsApp. Silahkan kontak kita akan layani dan kita akan kirimkan instan buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan sekitar. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian kita review 100 Nano Neo 7000 kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.